Baiklah, saya akan menceritakan mengenai kekuasaan Karangasem di Lombok. Sebelumnya, marilah kita mengaturkan Pangastungkar. Om Swastiastu. Sebelum kerajaan Karangasem menguasai Lombok, di Lombok pada saat itu terdapat beberapa kerajaan, diantaranya Kerajaan Sleparang, Kerajaan Pejangge, dan Kerajaan Bayan. Kerajaan Sleparang merupakan kerajaan yang besar yang membawahi kerajaan-kerajaan lainnya di Lombok. Kerajaan Sleparang dipimpin oleh Datu Sleparang dengan patihnya Patih Banjargetas. Datu Sleparang pada saat itu menderita penyakit, yaitu penyakit kejantanan. Jadi Raja Sleparang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit kejantanannya. Dia berusaha baik secara berobat maupun memohon ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada suatu hari didengarlah sabda bahwa dia akan sembuh dari penyakitnya bila dia mengambil istri Patih Banjargetas dengan ancaman. Dalam sabda itu, apabila dia melakukan mengambil istri Patih Banjargetas, maka kerajaan Sleparang akan hancur, akan berakhir. Akan tapi dengan keinginan untuk sembuh dari Datu Sleparang, maka ancaman itu tidak dihiraukan. Maka sejak itu Datu Sleparang mengatur siasat untuk dapat mengambil istri Patih Banjargetas. Maka suatu hari diutuslah Patih Banjargetas untuk mencari obat untuk berangkat ke Bali, yaitu untuk mencari darah mayong putih. Kemudian Patih Banjargetas pun berangkat ke Bali. Sepeninggal Patih Banjargetas, Raja atau Datu Sleparang mengutus utusannya untuk membawa istri dari Patih Banjargetas dibawa ke istana. Istri Patih Banjargetas bernama Dyah Candrakusuma. Dyah Candrakusuma pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah dibawa ke istana, disampaikan maksud dan tujuan Datu Sleparang. Dyah Candrakusuma tidak bisa menolaknya. Akhirnya Dyah Candrakusuma tinggal di istana. Kemudian setelah Patih Banjargetas mendapatkan obat di Bali, Patih Banjargetas kembali ke Lombok. Di Lombok, di Kepatihan, Patih Banjargetas tidak menemukan istrinya berada di Kepatihan. Dayang-dayangnya mengatakan bahwa istrinya telah dibawa ke istana. Dengan rasa kecewa, dengan kejengkelan, Patih Banjargetas langsung menuju istana dan menceritakan pengalamannya mencari obat dan mendapatkan obat darah mayung putih. Sesudah menyerahkan obat, Patih Banjargetas berpamitan pulang ke Kepatihan. Dengan rasa kecewa, dengan rasa jengkel, dengan rasa dendam, Patih Banjargetas memutuskan untuk membalas dendam kepada Datu Sleparang. Akhirnya Patih Banjargetas kembali pergi ke Bali. Di Bali
kerajaan Gel-Gel pada saat itu sedang mengalami kehancuran akibat pemberontakan I Gusti Agung Maruti. Kerajaan yang besar pada saat itu adalah kerajaan Karangasem. Maka Patih Banjargetas berangkat ke Karangasem. Di Karangasem, sebelum kedatangan Patih Banjargetas, Anak Agung Ketut Karangasem, yaitu Senopati Kerajaan Karangasem, telah menerima sabda dari Sinar Suci Tuhan yang berada di Puro Bukit bahwa dia akan mendapatkan kekuasaan, akan berkuasa di daerah Lombok. Kemudian dia pun telah diberikan petunjuk kalau berangkat ke Pulau Lombok, dia harus terlebih dahulu mengunjungi Gunung Pasung. Akhirnya dia bertekad untuk bisa berkuasa di Lombok. Secara kebetulan datanglah Patih Banjargetas menyampaikan maksud dan tujuan kepada raja yang pada saat itu berkuasa, Anak Agung Nengah Karangasem. Jadi menyampaikan maksud dan tujuannya agar dibantu agar bisa menghancurkan kerajaan Sleparang. Akhirnya disepakati Patih Banjargetas akan dibantu. Kemudian Patih Banjargetas kembali ke Lombok. Anak Agung Ketut Karangasem itu kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan ke Lombok. Anak Agung Ketut Karangasem diiringi oleh seorang Brahmana, Ide Bagus Sebali, dan pasukannya yang dipimpin oleh Mang Poleng, kemudian berangkat ke Lombok. Sesampai di Lombok langsung menuju ke Gunung Pasung. Di Gunung Pasung di sana memohon ke hadapan Yang Maha Kuasa agar diberikan izin untuk berkuasa di Lombok. Pada saat itu diterimalah sabda bahwa dia atau Anak Agung Ketut Karangasem diizinkan untuk berkuasa di Lombok 7 keturunan saja. Akhirnya dia dipesankan agar berangkat ke timur dan mencari daerah yang namanya Aik Engsar. Nah, berangkatlah dia ke timur. Sesampainya di suatu hutan, akhirnya Anak Agung Ketut Karangasem bertemu dengan Patih Banjargetas. Daerah di mana Anak Agung Ketut Karangasem dan Patih Banjargetas bertemu kemudian dikenal dengan nama Pagutan atau daerah di mana dia bertemu, yaitu pertemuan, arti daripada Pagutan itu. Kemudian setelah bertemu di satu daerah yang namanya kemudian disebut dengan Pagutan, berangkatlah Patih Banjargetas bersama Anak Agung Ketut Karangasem menuju ke timur. Dan sebelumnya ditanyakan oleh Anak Agung Ketut Karangasem kepada Patih Banjargetas, di manakah tempat yang bernama Aik Engsar. Patih Banjargetas pun tidak mengetahuinya. Kemudian mereka berangkat menuju timur. Di suatu daerah mereka beristirahat dan di sana didengarlah suara ledakan dari dalam tanah. Setelah dicari ledakan itu, maka ditemukanlah sumber mata air yang besar. Maka daerah itu kemudian disebut Aik Engsar. Di sana Anak Agung Ketut Karangasem
bersembahyang. Setelah bersembahyang, berangkatlah ke kerajaan Pejangge. Kemudian sesampai di kerajaan Pejangge, terjadilah peperangan dengan kekuatan bala tentara yang dipimpin atau bala pasukan yang dipimpin oleh Mang Poleng. Akhirnya Pejangge dapat dikalahkan dan Datu Pejangge pun gugur. Kemudian kekalahan kerajaan Pejangge didengar oleh kerajaan Seleparang. Kerajaan Seleparang pun mempersiapkan diri untuk melawan. Akhirnya terjadi peperangan. Mengetahui pasukan Seleparang sudah kalah, Datu Seleparang membakar istananya dan Dyah Candrakusuma melabuh api atau melabuh geni. Kemudian kerajaan Bayan mendengar kekalahan kerajaan Seleparang, kerajaan Bayan menyerah kepada anak agung Ketut Karangasem. Kejadian itu terjadi pada tahun 1692. Maka sejak kekalahan kerajaan di Lombok, Lombok menjadi kekuasaan kerajaan Karangasem. Kemudian setelah anak agung Ketut Karangasem dapat mengalahkan Lombok, didirikanlah dua kerajaan di Lombok, yaitu kerajaan Pagesangan dan kerajaan Kediri. Pagesangan artinya kehidupan. Kemudian dalam perkembangannya diadakanlah perjanjian antara anak agung Ketut Karangasem dan Patih Banjargetas. Daerah yang menjadi kekuasaan Patih Banjargetas untuk selanjutnya setelah berkuasanya Karangasem itu tidak akan dikenakan pajak. Jadi daerah kekuasaan Patih Banjargetas dibebaskan dari pajak. Kemudian berkembanglah kekuasaan Karangasem di Lombok sampai dengan tahun 1720 berkembanglah kerajaan Karangasem di Lombok menjadi 6 kerajaan, yaitu kerajaan Karangasem Sasak, kerajaan Mataram, kerajaan Sengkungu, kerajaan Pagutan, kerajaan Kediri. Jadi 6 kerajaan berdiri di Lombok, termasuk juga Pagesangan. Jadi itulah yang menjadikan kedekatan antara Lombok dan Karangasem. Itulah yang menjadi awal Karangasem atau kerajaan Karangasem berkuasa di Lombok. Semoga apa yang saya ceritakan ada manfaatnya, dan apabila ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan para musanti. Om Santi 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 Om.